Halo pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu Dari Kompleks Parlemen. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, tentunya bersama saya Kinanti Sekar dan rekan saya. Saya Zeulbar dan langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Mengawali perjumpaan kita kali ini pemirsa, ada informasi dari Komisi 5 DPR RI yang menyoroti kesiapan fasilitas bandar udara jelang momen Natal dan Tahun Baru yang sudah dekat. Di sini Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan kesiapan PT Angkasa Pura dalam menghadapi lonjakan penumpang saat Natal dan juga Tahun Baru. Komisi 5 DPR RI menilai PT Angkasa Pura sudah melakukan langkah persiapan cukup baik, namun terdapat sejumlah catatan yang dapat diperbaiki. Di antaranya terkait peningkatan fasilitas untuk kenyamanan penumpang, penanganan keterlambatan penerbangan, serta akses transportasi dari dan ke luar bandara. Selengkapnya, berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Komisi 5 DPR RI menyoroti kesiapan bandara dalam menghadapi lonjakan penumpang. DPR RI mendorong PT Angkasa Pura untuk memastikan layanan penerbangan berjalan lancar dan kenyamanan penumpang tetap terjaga. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menilai bahwa persiapan Angkasa Pura menghadapi puncak perjalanan Nataru sudah cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan perbaikan masih harus diperhatikan, terutama terkait peningkatan kenyamanan penumpang, penanganan keterlambatan penerbangan, serta efektivitas akses transportasi menuju dan keluar bandara. Dan mungkin setelah ini nanti akan kami lakukan rapat lebih lanjut di DPR untuk mengurai secara keseluruhan seperti apa tindak lanjut pembenahan ini dari waktu ke waktu. Sementara ini kita fokus dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Roh mengapresiasi berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Ia menyebut kualitas fasilitas penumpang terus meningkat, salah satunya melalui renovasi Terminal 1C yang kini lebih nyaman dan representatif. Kita melihat bahwa ini sudah ada satu perbaikan ya di dalam menyediakan fasilitas. Salah satunya yaitu renovasi Bandara Soekarno-Hatta khususnya Terminal 1C. Kita bisa lihat ini sudah cukup nyaman. Dari Kota Tangerang, Provinsi Banten, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Yakinan event tahunan seperti perayaan Natal dan Tahun Baru ini biasanya memang akan menyebabkan lonjakan penumpang kendaraan umum nih Kinan, termasuk moda transportasi udara yang ada di bandara. Ya benar Zia, langkah antisipatif yang dilakukan PT Angkasa Pura ini memang harus dilakukan ya, agar penumpang tetap dapat terlayani dengan baik dan juga nyaman tentunya. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, ada Komisi 2 DPR RI yang meninjau langsung progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Selain meninjau progres pembangunan, Komisi 2 DPR RI juga menyoroti status IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 yang telah ditetapkan lewat peraturan Presiden. Komisi 2 DPR RI meminta agar pemerintah menegaskan arah pembangunan IKN dan memberi kejelasan konsep ibu kota politik. Terkait rencana pemindahan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif ke IKN, Komisi 2 DPR RI mendesak agar pemerintah melakukan perencanaan matang dan mempersiapkan fasilitas untuk pemindahan ASN. Berikut informasi selengkapnya yang dihimpun tim TVR Parlemen. Melalui Perpres nomor 79 tahun 2025, Presiden Prabowo menetapkan pembangunan kawasan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, yang berarti fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditargetkan telah siap sehingga bisa menjadi pusat pemerintahan. Anggota Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Ahmad Doli meminta pemerintah aktif menjelaskan konsep ibu kota politik pada seluruh kalangan masyarakat. Pasalnya, istilah ibu kota politik belum diatur dalam undang-undang atau master plan IKN. Pemerintah juga perlu membuat perencanaan matang terkait pemindahan bertahap 3 kekuasaan politik, termasuk ASN, ke IKN pada 2028.
Perencanaan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN harus diikuti penyiapan fasilitas penunjang agar berjalan lancar dan sesuai tujuan yang diamanatkan undang-undang. 2028 itu misalnya apa saja kementerian yang betul-betul sudah full di sini, ya. Dan kemudian kalau memang sudah ditetapkan kementerian A, B, C itu, ya dari sekarang sudah disiapkan bagaimana proses pemindahannya. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk, misalnya 2008 tiba-tiba semua orang datang sini gitu. Nah itu kan harus dibuat pentahapan-pentahapannya, misalnya pemindahan ASN-nya, ya kan, bagaimana mereka nanti eselon berapa saja yang pindah ke sini, berapa orang gitu. Pembangunan IKN tahap 2 dijadwalkan berlangsung pada 2025 hingga 2029. Pemerintah mulai melakukan perluasan kawasan riset dan talenta. Perluasan kawasan tersebut juga menyangkut penyiapan perkantoran dan perumahan bagi ASN, TNI, Polri, serta instansi pemerintah lainnya. Dari Kalimantan Timur, Trihandoko, TVR Parlemen, melaporkan. Wah, ini menarik sekali, Kinan. IKN diproyeksikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti. Namun sebelum itu nih, tentunya publik perlu penjelasan tentang konsep dari ibu kota politik itu sendiri, Kinan. Setuju sih ya, apalagi kalau berbicara tentang pemindahan pemerintahan dan lembaga negara, tentunya harus direncanakan matang-matang karena terkait juga dengan pemindahan aparatur sipil negara. Ya, sepakat sekali, Kinan. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Sesaat lagi, tetaplah di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih dari Kompleks Parlemen, pemirsa. Sebelumnya telah kita simak berita dari DPR RI. Kini akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Ada berita terbaru apa nih dari DPD RI, Kinan? Ya, siap. Berita pertama DPD RI datang dari Komite 1 DPD RI yang menyoroti pemotongan dana transfer ke daerah dan dampaknya bagi otonomi daerah. Dalam kunjungan kerja ke Ternate Provinsi Maluku Utara, Komite 1 DPD RI mendapati sejumlah permasalahan atas implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan dalam kunjungannya, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung menyebutkan kekhawatiran terkait berkurangnya dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026. Untuk itu, Tamsil Lindrung meminta agar pemerintah daerah berinovasi dan melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, Ketua Komite 1 DPD RI menilai selama 10 tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 muncul sejumlah undang-undang yang berdampak signifikan pada pelaksanaannya. Selengkapnya berikut informasi yang kami himpun dari DPD RI. Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengadakan kunjungan kerja ke Ternate, Provinsi Maluku Utara dalam rangka inventarisasi materi pengawasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada kunjungan kerja pengawasan tersebut, Komite 1 DPD RI menyoroti penurunan drastis dana transfer ke daerah serta implikasi bagi otonom daerah. Selain itu, Komite 1 DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengatakan bahwa selama 10 tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakibatkan muncul sejumlah undang-undang yang berdampak signifikan pada pelaksanaannya. Ya, di mana tadi kita sudah dengar begitu banyak keluhan karena undang-undang yang tadinya otonomi daerah yang luas kemudian mengalami sentralistik. Dan itu yang kita ingin, bagaimana ini kita tarik kembali ke daerah kewenangannya. Mudah-mudahan kita bisa, paling tidak kita kurangi sentralistiknya undang-undang pemerintahan daerah ini. Sehingga kita mau rapat kerja nanti dengan Mendagri, dengan Kementerian Agraria, Kementerian ATM, BPM. Ini semua nanti akan kita bicarakan. Andi Sofyan Hasdam menambahkan, penurunan ini dapat menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam kaitannya dengan dampak penurunan dana transfer ke daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta kapasitas fiskal pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini, Komite 1 DPD RI berupaya mengumpulkan data dan masukan langsung dari lapangan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Maluku Utara dan daerah-daerah lain di Indonesia. Helvi Tasya, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Ternate.
Keyakinan penurunan dana transfer ke daerah ini memang menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kinan. Benar Zia, kita harapkan data dan masukan langsung dari kunjungan kerja ini dapat digunakan untuk merumuskan langkah-langkah strategis mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas yang menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai subjek perubahan dalam pembangunan daerah. Dalam forum bertajuk peningkatan kapasitas perempuan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, GKR Hemas menekankan pemberdayaan perempuan sejalan dengan visi pembangunan nasional. Hal ini tercantum dalam salah satu asta-cita pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan. Lebih lanjut, GKR Hemas juga berharap agar kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjadi ruang inspirasi, berbagi pengalaman, serta membangun jejaring antar perempuan. Berikut informasi selengkapnya yang dihimpun tim DPD RI. Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai subjek perubahan dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka forum peningkatan kapasitas perempuan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang dihadiri oleh anggota DPD RI, Forkopimda Kabupaten Cilacap, dan aktivis perempuan baik di tingkat nasional maupun di daerah. GKR Hemas menyebut tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ruang bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri sehingga mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi dan kepemimpinan di daerahnya. Ia juga menekankan pemberdayaan perempuan sejalan dengan visi pembangunan nasional asta-cita Presiden Prabowo yang menekankan pada penguatan SDM dan kesetaraan gender. Nah ini kita akan membuka pemikiran perempuan di mana perempuan itu harus maju dan mandiri. Dan disinilah bukan hanya untuk kepentingan perempuan sendiri, tapi juga untuk kepentingan tidak hanya lingkungan juga, tapi juga untuk kepentingan bangsa ini. Jadi perempuanlah sebenarnya yang bisa memberdayakan apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk membangun ekonomi bangsa ini dan membangun perubahan daripada perubahan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Dalam kesempatan tersebut, GKR Hemas mengapresiasi ketangguhan perempuan Cilacap yang mampu mengolah hasil laut menjadi produk berdaya jual, serta mengingatkan bahwa kemajuan seorang perempuan akan menggerakkan seluruh masyarakat untuk maju bersama. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama DPD RI dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dengan diikuti 170 peserta. Kinanti Sekar, Mas Aryo Kristianto, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya, kita harapkan perempuan-perempuan Indonesia mampu bersaing dan berpartisipasi aktif nih dalam pembangunan, menciptakan peluang dan meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan nih, Kinan. Setuju Zia. Forum seperti ini sangat dibutuhkan apalagi bagi perempuan-perempuan di daerah agar dapat lebih berperan dalam memajukan daerah dan berkontribusi secara nasional. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komite 4 DPD RI yang menggelar rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia dan OJK dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam rapat kerja tersebut, Komite 4 DPD RI menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut, Komite 4 DPD RI menyatakan komitmennya untuk mendorong penguatan stabilitas keuangan yang berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha. Berikut informasinya. Komite 4 DPD RI menggelar rapat kerja bersama Bank Indonesia dan OJK untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan serta mendorong akselerasi kredit bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen ini, Komite 4 menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah, BI, dan OJK untuk menjaga keseimbangan moneter sekaligus mempercepat penyaluran pembiayaan bagi sektor real dan UMKM. Wakil Ketua Komite 4 Novita Anakota menyampaikan komitmen untuk memastikan stabilitas keuangan berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan 5,04% dan inflasi terjaga pada level 2,86%. Ketua Komite 4 Ahmad Nawardi menegaskan perlu pengawasan ketat terhadap penyaluran dana agar lebih banyak mengalir ke pelaku usaha kecil yang saat ini masih belum optimal mendapat akses pembiayaan.
Nah, kita apresiasi Bank Indonesia sudah menurunkan sampai sudah 6 kali ya, menjadi 4,75%. Ini sebenarnya mendukung program pemerintah dan UMKM di tingkat bawah, meskipun tadi tidak dibarengi dengan pertumbuhan bunga di bawah yang tetap naik, tapi yang tidak turun-turun. Mungkin ini butuh kebijakan dari OJK dan BI yang berkolaborasi agar menekan perbankan agar BI turun ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Komite 4 DPD RI berkomitmen mengawal sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektorial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 hingga 2026 semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kinanti Sekar, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Pemirsa, kalau kita simak bersama saat ini kecepatan transformasi digital sangat pesat, memperluas strategi akses pembiayaan hingga ke daerah-daerah juga, Zia. Ya benar sekali Kinan, kita harapkan digitalisasi sistem pembayaran melalui KRIS dan BI Fast dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan dan mensejahterakan pelaku UMKM yang ada di tanah air. Baik pemirsa TVR Parlemen, kita akan jeda dulu sejenak. Namun jangan kemana-mana karena usai jeda akan kami hadirkan kembali informasi seputar DPR RI khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi. Sesaat lagi tetaplah di TVR Parlemen. Masih dari Kompleks Parlemen pemirsa, di segmen kali ini akan kami hadirkan informasi seputar kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang. Ya, dalam rapat paripurna pada tanggal 18 November 2025 lalu, DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Kitab Acara Hukum Pidana atau RUU KUHP menjadi undang-undang. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder untuk menghasilkan revisi KUHP yang lebih adil, transparan, dan relevan dengan kebutuhan hukum tanah air saat ini. Seiring aturan KUHP yang baru ini, Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya kesiapan para aparat penegak hukum untuk menghadirkan transparansi dan perlindungan HAM dalam setiap proses peradilan. Berikut informasi selengkapnya. Rancangan Undang-Undang Kitab Acara Hukum Pidana atau RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-8, masa persidangan 2, tahun sidang 2025-2026. Pembahasan RKUHP disusun dengan mengakomodir hampir seluruh lapisan masyarakat sipil. Komisi 3 DPR RI mendesak kesiapan aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menghadirkan keadilan hukum di Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses peradilan. Menurutnya, dengan disahkannya Undang-Undang KUHP, tidak boleh ada lagi pemaksaan, kekerasan, bahkan diskriminasi kepada setiap masyarakat ketika sedang menjalani proses hukum. Apakah Mahkamah Agung sudah siap dengan KUHP baru yang menekankan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia yang luar biasa? Bukan hanya Mahkamah Agung, polisi sudah siap nggak dengan SDM-nya yang jangan sampai dalam melaksanakan KUHP ini yang demikian melindungi hak asasi, yang demikian rupa melindungi kepentingan masyarakat bawah, lalu jangan sampai ketika menerapkan KUHP justru dia melanggar KUHP, tidak memahami sepenuh-penuhnya dengan cara bagaimana mengkondisikan SDM yang siap melaksanakan KUHP di polisi, di Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Iwayan berharap Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung dapat melakukan pembenahan terhadap sistem penindakan dan penyelidikan. Hilman, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, kita harapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru ini dapat menghadirkan proses peradilan yang transparan dan memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia. Ya benar sekali Kinan, beberapa waktu yang lalu Ketua Komisi 3 DPR RI juga telah menepis isu-isu hoax terkait KUHP yang baru disahkan ini dan menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak dapat berlaku sewenang-wenang dalam penyitaan, penyadapan maupun penangkapan.
Dan selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 7 DPR RI yang tengah menyusun rancangan Undang-Undang Kawasan Industri untuk menanggulangi persoalan PHK massal. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor industri, Komisi 7 DPR RI menilai perlunya regulasi yang berpihak pada pekerja agar lapangan kerja tetap terjaga. Panitia Kerja RUU Kawasan Industri akan membahas regulasi ini secara inklusif, melibatkan berbagai stakeholder terkait. Dan regulasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan daya saing industri nasional, stabilitas ketenagakerjaan, dan kepastian kerja bagi para buruh. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun oleh tim liputan TVR Parlemen. Gelombang pemutusan hubungan kerja masih terjadi di sejumlah sektor industri, seiring kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Komisi 7 DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat serta kebijakan yang berpihak pada pekerja agar lapangan kerja tetap terjaga. Anggota Komisi 7 DPR RI Ali Fudi menyatakan bahwa Komisi 7 DPR RI akan memperkuat fungsi pengawasan untuk mencegah munculnya gelombang PHK baru. Kedepan, industri besar juga akan didorong untuk berkolaborasi dengan pelaku industri kecil dan menengah, guna menjaga rantai produksi tetap kuat dan memastikan ketersediaan tenaga kerja. Memantau kalau ada regulasi yang menyusahkan ya kita harus robah. Makanya kami sedang menyusun rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Tentu saja ini untuk menjawab ya, masukan-masukan dari masyarakat dan pengusaha. Nah, disitulah kita duduk bersama untuk membuat undang-undang yang bisa menerima aspirasi ya, dari pengusaha, dari pekerja dan masyarakat di sekitarnya agar tidak terjadi yang PHK massal dan seterusnya. Lebih lanjut, Ali Fudi menambahkan bahwa Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang terkait industri akan segera menuntaskan pembahasan regulasi tersebut secara inklusif dengan melibatkan aspirasi pengusaha, pekerja, serta masyarakat di sekitar kawasan industri. Melalui regulasi ini, diharapkan daya saing industri nasional semakin kuat, stabilitas ketenaga kerjaan terjaga, dan kepastian kerja bagi para pekerja dapat meningkat. Dari Banten, Dede Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Ya baik pemirsa, semoga RUU Kawasan Industri yang tengah disusun dapat menghadirkan regulasi yang melindungi para pekerja dari PHK massal ya Zia. Ya benar Kinan, dan tentunya mendorong penguatan daya saing industri nasional dan resiliensi dalam segala situasi. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 6 DPR RI yang tengah dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berusia lebih dari 2 dekade, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada saat ini dinilai tidak dapat menjawab perkembangan era digital dan globalisasi. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI menilai perlu adanya revisi untuk mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi digital dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dan dalam penyusunan RUU Perlindungan Konsumen ini, Komisi 6 DPR RI menyerap aspirasi dari berbagai pihak, diantaranya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lebih lanjut, mari kita simak informasi berikut ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedang dalam proses pembahasan revisi di DPR RI. Dengan usia lebih dari 2 dekade, undang-undang tersebut dinilai belum mampu menjawab tantangan di era digitalisasi dan globalisasi. Komisi 6 DPR RI menilai perlunya penyusunan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi dan mampu melindungi konsumen dari potensi pelanggaran dalam transaksi modern. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, dalam proses pembahasan RUU Perlindungan Konsumen, Komisi 6 DPR RI melibatkan partisipasi publik. Salah satunya dari pihak universitas. Masukan dari publik bertujuan memastikan substansi RUU Perlindungan Konsumen benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, untuk memperkuat posisi konsumen dalam menghadapi praktik perdagangan digital yang makin kompleks, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tadi ada yang menarik ya, bahwa antara melanggar hukum dengan melawan hukum itu berbeda. Nah, ini bagaimana kita me-exercise ini kemudian kita masukkan dalam RUU nantinya. Oleh karena itu maka Ibu Aulia nanti dan Prof. Muhammad akan kita undang lagi agar supaya ada pendalaman daripada seluruh anggota Panja. Sebab ini kunjungan kali ini kita hanya ada 9 orang dari 24 anggota Panja. Makanya kami masih membutuhkan pendalaman yang lebih jauh untuk lebih mendalami sehingga penyusunan undang itu betul-betul apa yang diharapkan oleh masyarakat dan bangsa. Menurut Nurdin Halid, selama 5 bulan terakhir, Panja RUU Perlindungan Konsumen telah menerima berbagai masukan publik, diantaranya dari LSM dan Lembaga Perlindungan Konsumen.
Partisipasi publik menjadi aspek penting agar RUU Perlindungan Konsumen bisa memberikan perlindungan maksimal di tengah perkembangan sistem perdagangan dan layanan berbasis digital. Dari Sulawesi Selatan, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Ya Zia, di tengah era serba digital saat ini kegiatan jual beli barang maupun jasa memang sudah banyak menggunakan aplikasi online maupun fitur-fitur digital lainnya. Ya benar sekali Kina, dan tentunya dengan pergeseran pola transaksi ini harus diimbangi dengan regulasi perlindungan konsumen yang melek digital juga nih. Sepakat Zia. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, namun jangan kemana-mana karena usai jeda akan kami hadirkan informasi seputar parlemen lainnya. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Kembali bersama kami dari Kompleks Parlemen. Pada segmen sebelumnya kita telah menyimak perkembangan kinerja legislasi DPR RI dan dalam segmen kali ini kita akan membahas informasi seputar kinerja DPR RI lainnya. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI secara tegas mendesak pemerintah agar proyek pengelolaan limbah sampah nasional dilelang secara terbuka dan berskala internasional. Hal ini disampaikan Komisi 12 DPR RI lantaran proses pengelolaan limbah sampah di Indonesia saat ini masih mengandalkan tempat pemprosesan akhir dan metode penimbunan yang dinilai tidak lagi efektif. Oleh karena itu, Komisi 12 DPR RI meminta agar tender pengelolaan sampah dilakukan secara internasional dengan pemanfaatan teknologi yang lebih efektif serta ramah lingkungan. Selain itu, Komisi 12 DPR RI juga mengingatkan penataan ulang sistem pengolahan sampah merupakan langkah utama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Lebih lanjut, mari kita simak informasinya. Pemerintah harus mematangkan strategi baru dalam mengelola sampah nasional melalui pendekatan energi dan pertanian seiring target besar mencapai swasembada energi dan pangan dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan adalah membuka peluang bagi perusahaan global untuk menawarkan teknologi pengolahan sampah yang dinilai lebih efektif dan ramah lingkungan. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pendekatan tersebut patut dilirik untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor bahan baku pertanian. Pemanfaatan limbah sebagai sumber energi alternatif serta bahan pupuk organik bisa menjadi langkah strategis, terutama saat biaya pupuk kimia terus meningkat akibat bergantung pada gas dan komoditas impor. Mungkin akan kita dorong, kalau perlu kita akan umumkan, akan semacam ada lelang internasional. Negara mana atau yang membawa teknologi yang efisien, yang juga tetap ramah lingkungan, itulah yang mungkin kita pilih. Biarkan ini menjadi kepedulian dunia. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, kita hari ini mengatasi sampah yang dengan apa adanya seperti hari ini, dan juga dalam rangka membangun infrastruktur sampah yang masih tertatih-tatih ini, tampaknya antara deret hitung dan deret ukur tidak sinkron, bahwa pertumbuhan sampah terus-menerus tinggi sementara pengelolaannya tidak tuntas. Saya kira ini menjadi concern kita bersama. Sugeng juga menilai jika perbaikan sistem pengelolaan sampah akan membantu memenuhi target iklim serta menekan timbunan emisi. Dari Jawa Tengah, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa dan juga Kinan, kita harapkan pengelolaan sampah dengan lelang terbuka ini mampu mempercepat nih pengelolaan sampah yang lebih efektif dan juga ramah lingkungan. Benar sekali Zia, semoga penataan ulang sistem pengelolaan sampah juga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja untuk meninjau langsung sejumlah persoalan perlindungan warisan budaya. Dalam kunjungannya, Komisi 10 DPR RI mendapati sekitar 440.000 budaya suku Toraja, namun hanya 5% yang sudah terdaftar secara resmi sebagai cagar budaya. Masih minimnya budaya yang terdaftar ini mendapat sorotan dari Komisi 10 DPR RI lantaran berpotensi mengancam kelestarian dan perlindungan hukum aset-aset budaya yang ada di Toraja. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendesak perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 guna mempercepat upaya perlindungan warisan budaya. Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini.
Cagar budaya memiliki makna sejarah, budaya, dan nilai-nilai penting bagi bangsa Indonesia, mencakup situs, bangunan, dan lanskap. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, Panitia Kerja atau Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi 10 DPR RI menemukan fakta mengejutkan terkait jumlah warisan budaya yang ada di dua wilayah tersebut. Masih belum terakomodir dan tercatat dalam situs resmi Cagar Budaya. Anggota Komisi 10 DPR RI, Latinro Latunrung, menyoroti kondisi yang cukup memprihatinkan. Dari pendataan yang diterima Panja, terdapat 440.000 unsur budaya mulai dari artefak, situs bersejarah, hingga peninggalan tradisi masyarakat. Namun, data tersebut mengungkapkan hanya 5% atau baru sebanyak 25.000 yang sudah terdaftar secara resmi sebagai cagar budaya. Kami ingin memastikan bagaimana kondisi-kondisi yang ada di lokal Toraja dan Toraja Utara. Khususnya berapa jumlah budaya-budaya yang ada di sini. Dan yang ternyata apa yang kita ketemukan adalah kurang lebih ada 440.000 berupa artefak maupun tempat-tempat yang lain yang sangat bersejarah. Tetapi yang sangat ironisnya, sesuai data yang kami dapatkan, bahwa baru 5% atau sekitar 25.000 yang terdaftar. Latinro menambahkan, dengan besarnya potensi budaya Toraja, kolaborasi lintas pihak dapat mempercepat upaya pelestarian, sehingga warisan leluhur dapat terlindungi dan dimanfaatkan bagi generasi muda di masa mendatang. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, kesenjangan pendataan warisan budaya saat ini menjadi tantangan besar dalam tanggung jawab kita melestarikan sejarah agar tetap terlindungi ya Zia. Ya benar sekali Kinan, sebagai negara yang memiliki ragam suku dan budaya tentunya sangat perlu perhatian khusus nih atas keberadaan budaya-budaya yang ada supaya warisan budaya tidak hilang atau diakui oleh pihak lain. Baik pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya dari Komisi 9 DPR RI yang mendesak pemerintah pusat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mempercepat eliminasi penyakit TBC. Desakan tersebut muncul lantaran penyakit TBC masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan terdapat ketimpangan implementasi penanganan TBC di lapangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi 9 DPR RI menekankan bahwa kerjasama pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat dengan regulasi dan penyesuaian fiskal. Selain itu, Komisi 9 DPR RI juga mendesak agar Satgas dan tim percepatan eliminasi TBC untuk segera merealisasikan tindakan konkret yang ada di lapangan. Untuk selengkapnya, berikut informasi yang dihimpun oleh tim liputan TVR Parlemen. Dalam upaya mendorong program eliminasi penyakit tuberkulosis atau TB di Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI Heru Cahyono menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, target Presiden untuk menurunkan kasus TB hingga 50% hanya dapat tercapai jika seluruh unsur pemerintahan bekerja secara terpadu dan terkoordinasi. Peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam menangani penyebaran TB karena memiliki akses langsung terhadap data dan kondisi masyarakat lapangan. Kendati demikian, Heru menggarisbawahi bahwa kerjasama saja tidak cukup tanpa didukung regulasi dan anggaran yang kuat dari pemerintah pusat. Perlu penyesuaian fiskal untuk menunjang program eliminasi TB. Itulah yang perlu kita intervensi. Yang selanjutnya, penanganan ini bisa dilakukan kalau pemerintah pusat, artinya Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, bekerjasama dengan kementerian lembaga yang lain dalam hal penanganan eliminasi TB. Sudah ada Satgas, ada tim percepatan atau apapun namanya yang dibentuk oleh Pak Menteri. Nah itulah yang harus digerakkan. Sebagai contoh umpama penanganan pemukiman kumuh, yang tentunya pemukiman kumuh ini yang perlu jendela, itu bisa mungkin. Heru juga mendorong Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait. Pembentukan Satgas dan tim percepatan eliminasi TB yang sudah ada harus diiringi dengan tindakan konkret dan program kerja nyata di lapangan. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan.
Ya, semoga desakan dari Komisi 9 ini bisa segera ditindaklanjuti nih Kinan, sehingga sinergi kebijakan dan penyesuaian anggaran dapat terwujud yang menjadi kunci mengatasi ketimpangan yang ada di lapangan nih. Ya, sepakat Zia, kita semua menantikan tindakan konkret dan terukur dari Satgas TBC agar target Indonesia bebas TBC dapat terwujudkan. Ya, benar sekali, dan pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan informasi seputar parlemen lainnya. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Masih dari Kompleks Parlemen, pemirsa, kali ini ada informasi dari Komisi 11 DPR RI yang menyoroti isu inflasi pangan yang terjadi di berbagai daerah yang ada di tanah air. Badan Pusat Statistik mencatat sejumlah provinsi mengalami inflasi komponen pangan bergejolak atau volatile food yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI mendesak penguatan kolaborasi tim pengendali inflasi daerah yang diantaranya terdiri dari pemerintah daerah dan perwakilan Bank Indonesia. Lebih lanjut, Komisi 11 DPR RI meminta agar pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan penyerapan pangan lokal dan mengantisipasi kenaikan pangan akibat permintaan tinggi jelang Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Sebanyak 26 provinsi termasuk Jawa Timur mengalami peningkatan inflasi pangan sebesar 5% atau volatile food dalam 3 bulan terakhir. Beras, hortikultura, daging dan telur ayam menjadi andil inflasi utama di Jawa Timur maupun daerah lainnya. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI mendesak dilakukannya langkah strategis melalui penguatan kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah, baik Bank Indonesia maupun pemerintah daerah. Anggota Komisi 11 DPR RI Amin Aka mengatakan, program makan bergizi gratis dan akhir tahun akan menyebabkan permintaan terhadap kebutuhan pangan meningkat, mulai dari beras, cabai, daging, hingga telur ayam. Jika mengikuti hukum ekonomi dengan permintaan pangan meningkat, harga di pasaran juga akan mengalami kenaikan, dan hal ini akan menyebabkan inflasi pangan. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan penyerapan pangan lokal dari petani dan mengantisipasi gangguan pasokan atau distribusi pangan ke masyarakat. Kita apresiasi lah ada operasi pasar dan sebagainya, tapi bagaimana nih kerja ini lebih tersistem dengan baik, sifatnya tidak hanya insidental, tapi benar-benar terprogram baik, dan pemerintah itu punya perencanaan yang baik dan punya forecast ya pada semacam kan mereka sudah punya data di sini kelebihan di daerah ini yang rawan apa, yang rawan kebutuhannya apa di sini di daerah-daerah. Tentu dengan kolaborasi tim TPID ini antara BI ya kemudian juga pemerintah daerah, harapan kita tentu di seluruh daerah akan semua terkendali. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita harapkan tim pengendali inflasi daerah ini dapat berkolaborasi dengan baik untuk menurunkan tingkat inflasi daerah ya Zia. Ya, benar sekali Kinan, dengan pengendalian inflasi ini diharapkan juga bahan pangan seperti beras, telur, cabai, ayam, dan bawang dapat stabil, tidak mengalami kenaikan harga maupun kelangkaan. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 7 DPR RI yang menyoroti maraknya peredaran sepatu impor ilegal yang mengancam keberlangsungan industri lokal. Komisi 7 DPR RI menilai sepatu impor ilegal yang dijual dengan harga lebih murah berdampak turunnya tingkat produksi sepatu lokal dan berpotensi menyebabkan PHK massal. Untuk itu, Ketua Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah menghentikan peredaran produk impor ilegal dan memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk barang dari luar negeri. Lebih lanjut, Komisi 7 juga meminta pemerintah untuk mengawasi peredaran produk palsu ilegal di platform digital. Berikut informasi selengkapnya yang diliput tim TVR Parlemen. Di tengah maraknya peredaran produk impor ilegal di pasaran, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah bertindak tegas, salah satunya dalam memberantas peredaran produk sepatu ilegal yang masuk ke Indonesia karena dinilai mengancam industri dalam negeri dan merugikan keuangan negara. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menjelaskan masuknya produk impor ilegal merugikan industri dalam negeri karena dijual dengan harga yang lebih murah. Menurutnya, masuknya produk sepatu ilegal berdampak pada menurunnya tingkat produksi dan beresiko pada terjadinya PHK massal. Untuk itu, Saleh mendesak pemerintah, terutama Bea Cukai, memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk barang.
Pertama sebetulnya yang dilakukan pemerintah yang paling utama dari seluruhnya itu adalah menjaga agar jangan sampai ada produk ilegal yang masuk dari negara lain. Karena produk ilegal itu masuk ke sini dia tidak bayar bea cukai, tidak bayar pajak, kemudian barangnya juga palsu sebetulnya. Nah, tetapi dia menjualnya sangat-sangat murah. Nah, itu yang akan menyebabkan perusahaan-perusahaan tadi memproduksinya menjadi sedikit. Kalau produksi masih sedikit, di pasaran juga makin sedikit. Kemudian income untuk perusahaan juga jadi kecil. Bahkan pada titik tertentu muncullah yang disebut dengan PHK tadi. Karena income dari perusahaan itu tidak sebanding lurus dengan pembiayaan yang dilakukan untuk karyawan dan tenaga kerjanya. Saleh menegaskan, peredaran produk palsu melalui platform digital harus mendapat pengawasan serius dari pemerintah. Menurutnya, penegakan hukum tanpa kompromi penting untuk menjamin persaingan usaha yang adil. Dari Banten, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Ya Zia, kita harapkan semoga tidak ada lagi produk impor yang masuk secara ilegal karena merugikan negara dan juga mengancam industri lokal tanah air. Ya benar sekali Kinan, sesuai rekomendasi Komisi 7 DPR RI yang tadi, tentunya diperlukan pengawasan yang lebih ketat baik di pintu masuk barang maupun peredaran di platform digital. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 8 DPR RI yang meninjau asrama haji di Bekasi untuk memastikan kesiapan fasilitas untuk jemaah musim haji tahun 2026. Dalam tinjauannya, Komisi 8 DPR RI meminta agar fasilitas asrama haji ramah terhadap jemaah yang berusia lanjut atau lansia. Selain itu, Komisi 8 DPR RI juga meminta agar pengelolaan asrama haji dilakukan secara profesional agar dapat memberikan layanan prima bagi jamaah haji. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 8 DPR RI menilai peningkatan layanan di asrama haji Bekasi perlu segera dilakukan agar jamaah lanjut usia mendapatkan pelayanan yang lebih aman dan nyaman. DPR RI menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan akan memberikan dampak nyata bagi jamaah sekaligus menjadi contoh pengelolaan asrama haji berstandar tinggi di Indonesia. Dalam peninjauan kesiapan fasilitas menjelang keberangkatan sekitar 12.000 jamaah haji dari embarkasi Bekasi, anggota Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menyampaikan bahwa sebagian besar fasilitas sudah memadai, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama ketersediaan dan kenyamanan toilet bagi jamaah lansia. Karena perlu diperhatikan buat lansia, sehingga perlu diperbaiki untuk ada pegangan di toilet. Saya kira hanya itu. Untuk yang lain-lain ya, fasilitas kamar, kemudian jumlah kamar dan juga luasannya, saya kira sudah memadai dengan untuk 4 jamaah setiap kamarnya. Dan tentu saya kira kalau dibandingkan dengan layanan hotel, saya kira tinggal melengkapi saja. Abidin juga menyampaikan bahwa koordinasi antara Kementerian Agama dan pihak embarkasi telah berjalan baik melalui penerapan sistem one-stop service yang berhasil memangkas waktu proses pemberangkatan jamaah menjadi sekitar 9 hingga 10 jam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Ya, tentunya kenyamanan di asrama haji ini sangat penting nih Kinan, di mana calon jemaah haji melakukan persiapan administrasi dan logistik dan juga mengikuti pembekalan terakhir sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ya, sepakat sih ya, terutama untuk jemaah yang berasal dari kelompok rentan termasuk lansia, memang harus mendapat perhatian khusus. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan informasi lainnya seputar DPR RI. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR Parlemen. Masih dari Kompleks Parlemen, pemirsa, informasi kali ini datang dari Komisi 1 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah Militer atau Kodam 6 Mula Warman di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya, Komisi 1 meninjau pelaksanaan dari Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN. Komisi 1 DPR RI menegaskan penguatan pertahanan di Kalimantan Timur sangat penting mengingat adanya pembangunan kilang minyak raksasa di Balikpapan yang terbesar se-Asia Tenggara.
Selain itu, Komisi 1 juga menyoroti tindak lanjut dari program komponen cadangan atau KOMCAT agar kemampuan masyarakat tidak berkurang usai masa pelatihan selesai. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun tim TVR Parlemen. Komisi 1 DPR RI menegaskan bahwa pengelolaan aset pertahanan di Kalimantan Timur harus dilakukan secara lengkap, terpadu dan selaras dengan kebutuhan strategis wilayah yang tengah berkembang menjadi pusat energi nasional. Penegasan ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi 1 ke Kodam 6 Mula Warman untuk meninjau pelaksanaan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sebagai bagian dari pembahasan RUU PSDN. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Anton Sukartono Surato menyampaikan bahwa penguatan pertahanan di Kalimantan Timur menjadi sangat penting, mengingat wilayah ini akan menjadi kawasan energi utama dengan pembangunan kilang minyak terbesar di Asia Tenggara. Karena itu, kesiapan pertahanan harus benar-benar optimal, baik dari sisi alutsista, prajurit, maupun sarana dan prasarana pendukungnya. Jadi kita ini tahu bahwa di sini akan jadi pusat energi nasional. Kita akan di Bandung kilang minyak terbesar se-Asia Tenggara. Tentu pertahanan juga harus luar biasa lengkap. Jangan sampai kita punya aset yang luar biasa ini tidak bisa dijaga dengan baik. Baik itu masalah alutsistanya, masalah prajuritnya, dan juga kesiapan baik itu sarana dan prasarananya. Jadi untuk itu kita datang ke sini apa saja yang kurang tadi sampaikan. Anton juga menyoroti keberlanjutan program komponen cadangan atau KOMCAT. Pelatihan KOMCAT dinilai sudah berjalan baik, namun diperlukan langkah tindak lanjut agar kemampuan masyarakat terlatih tidak berhenti setelah masa pelatihan selesai. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa dan Zia, kita harapkan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara atau PSDN ini dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat memperkuat sistem pertahanan nasional. Ya benar sekali Kinan, apalagi kalau kita lihat di Kalimantan sedang dibangun proyek pusat energi nasional, tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari sisi pertahanan. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 12 DPR RI yang mengawal implementasi peraturan Menteri ESDM tentang sumur minyak rakyat. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI mengatakan imbas peraturan Menteri ESDM ini nantinya sumur-sumur tua yang sudah ditinggalkan kini dapat dikelola kembali oleh koperasi, BUMDes maupun UMKM. Namun Komisi 12 DPR RI mengingatkan segala aktivitas eksploitasi sumur minyak rakyat ini harus didampingi oleh para ahli. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan produksi. Untuk selengkapnya berikut informasi dari TVR Parlemen. Pemerintah secara resmi melegalkan sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri atau Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 yang berlaku mulai Juni tahun 2025. Komisi 12 DPR RI menilai legalitas tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi sumur-sumur tua yang selama ini tidak dimanfaatkan dan bisa kembali dikelola oleh rakyat. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, sumur-sumur yang sebelumnya dianggap tidak lagi efisien secara ekonomi dan kemudian ditinggalkan, kini dapat dikelola oleh koperasi, BUMDes maupun UMKM. Dalam pengawasannya, Sugeng menjelaskan, aktivitas eksploitasi maupun pengeboran oleh masyarakat akan didampingi oleh para ahli. Sumur itu ada yang idle well yang dikuasai oleh para operator dan dianggap sudah tidak efisien misalnya oleh Pertamina. Secara ekonominya kurang ekonomis maka ditinggalkan oleh Pertamina. Maka bisa dikelola oleh badan usaha, baik itu koperasi, BUMDes maupun juga UMKM kalah gitulah dengan usaha kecil menengah. Itu mengelola atau menghidupkan kembali sumur-sumur yang dulu sudah ditutup. Ketika melakukan eksploitasi atau pengeboran untuk menambang, maka didampingi oleh expert, baik itu oleh BUMN yang di dekat situ yang ditugaskan, misalnya Pertamina, atau juga expert dari badan usaha yang di sekitar itu. Sementara itu, Kementerian ESDM memastikan sudah ada sebanyak 45.000 sumur masyarakat yang statusnya sudah menjadi legal. Hal itu pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM yang mengatur tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.
Ya pemirsa, kita harapkan sumur minyak rakyat ini dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar ya Zia ya. Ya benar sekali Kinan, namun tentunya harus diawasi ketat dan dibimbing oleh para ahli agar keselamatan para pekerja dan juga lingkungan dapat terjaga. Betul. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Mewakili segenap kru TVR Parlemen dan Sekjen DPD RI yang bertugas, saya Kinanti Sekar dan rekan saya Zia Ulbar pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode berikutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.